Warnanya lebih tua ini ya. Grey-nya, abu-abunya itu. Ya toh? Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, ini dua charger seri Ugreen ya, seri Ugreen Nexshot ya. Satunya Nexshot Pro, satunya Nexshot biasa ya. Jadi ini yang pertama kali keluar ya daripada ini. Maksudnya ini lebih muda ya, lebih terbaru ini. Dari ukurannya juga ya gede apa? Lebih kecil yang Ugreen yang Nexshot Pro ya. Tapi kalau dari penampang pengecasannya ini seperti kesannya itu eh, ini nih hanya diambil casingnya aja ya, diganti casingnya aja, kesannya seperti itu loh, ya kan? Kalau dilihat ya sama ini, ya, ya kan? Cuman casingnya aja diganti. Kalau komponen dalamnya sepertinya sama, sepertinya karena saya belum pernah bongkar, ya kan? Jadi begini, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari teman kita itu minta supaya memilih ya antara Ugreen, dia mau beli Nexshot Pro atau Nexshot biasa Ugreen 65 watt. Waktu itu saya sempat udah kasih jawaban ya. Eh, saya lebih suka yang Nexshot biasa ya. Makanya saya sarankan Nexshot yang lama. Selain itu karena efisiensi daripada segi harga ya, karena perbedaan harganya itu sangat jauh ya. Kalau aku nggak salah lupa harganya, ini sama ini nih bedanya sangat jauh kalau saya lihat ya, gitu loh. Nah, tapi, nah ini yang menjadikan saya kebetulan kok kebetulan saya memilihnya yang lama itu. Ternyata kalau saya perhatikan eh, di pengecekan-pengecekan, Nexshot yang lama itu, Ugreen Nexshot yang lama ini lebih bagus. Saya juga bingung. Ini disebut Nexshot Pro, tapi ketika saya lakukan pengecekan, nah ini ada perbedaannya. Tapi sebelum melakukan pengecekan, saya akan coba untuk kita coba untuk ngecas ya. Kita coba untuk ngecas. Bagaimana situasi apa pengecasannya dulu ya. Kita cobakan dulu aja. Jadi biar kita tahu hasilnya. Hasil dari kedua charger ini seperti apa gitu loh untuk pengecasannya gitu loh. Pengecasan biasa dulu gitu loh maksud saya. Nah, kita cek ya. Kita cek ini bisa sebagai petunjuk awal dulu ya. Sebelum kita melakukan apa nih pengecekan langsung lewat alat ini ya. Ya, benar. Berarti sesuai ya. 63 watt ya. Nah, ini PD 3.0 ya. 65 watt. Sekarang kita coba yang C2-nya ya. C2-nya dia bisa berapa nih? Bentar. Nah, sama ya. Berarti apa namanya? Kelihatan nih. 65 watt ya. Ya kan? Clear ya. Sekarang kita coba yang ini. Kita coba yang ini seperti apa. Sama juga enggak ya? Ya, sama persis ya. Nih ya. Masuknya 63. Ya, di range 61, 63 itu sudah normal ya, memang seperti itu ya pengisiannya ya. Karena ini memang dayanya daya 65 watt. Ini kok nggak mau? Oh, lagi PPS-nya lagi jalan. Nah, ini udah kembali normal. Nah, ini PPS-nya bagus ya. Langsung dia bergerak cepat ya. Begitu dipindah terlalu cepat, dia langsung menyesuaikan untuk dayanya ya. Itu PPS yang bagus, makanya saya bilang, ya kan? Saya merasakan kok Ugreen yang lama itu lebih bagus daripada yang baru. Gitu loh.
Karena kita coba deteksi secara cepat tadi, kalau yang ini ketika perpindahan dia seperti PPS-nya itu seperti nggak berjalan gitu loh, ya. Tapi kalau ini langsung gitu loh, ya. Dia kan tidak langsung mendetek ya, dia harus apa namanya menyesuaikan siklus daripada wattnya dulu gitu loh. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita coba cek pakai power Z ya, seperti apa ya. Di situ kita bisa melihat perbedaannya. Ini saya coba Ugreen yang lama dulu ya, di port C1-nya ya. Ini seperti ini hasilnya nih. Ya, kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama lihat protokol-protokolnya ya. Ini yang membedakan di situ ya. Jadi perbedaan di protokolnya antara Nextshot Pro sama Nextshot biasa. Ini saya sebut non pro lah, non pro ya. Nah itu di sini kalau saya perhatikan ya, lihat nih. Nah ini lihat ya. Dia MediaTek-nya ada ya. Ya kan? MediaTek-nya ada. Seperti inilah ya, lihat. Nanti bisa kita lihat perbedaannya ini. Nah ini, aduh. Ya, ini yang oranye ini, MediaTek-nya ada. Dan kita beralih ke C2 ya. C2 kita cek ya. Kita cek langsung C2-nya seperti apa. Kita lihat C2-nya. Karena di sini sama sini C2-nya itu berbeda antara ini sama ini. Tapi nanti kita lihat pakai ini aja ya, yang lebih bisa kita ngingetnya lebih mudah ya. Kalau ini nanti mungkin tidak begitu ingat ya. Nah, tapi yang jelas ini saya tunjukkan untuk Ugreen yang ini. Nah ini penting. MediaTek-nya itu ada protokol MediaTek-nya. MediaTek itu semacam chip Snapdragon gitu loh. Nah kayak gitu ya. Ya. Nah, ini ada kalau yang ini. Sementara yang ini tidak ada. Nanti kita buktikan ya. Hmm. Tapi kalau untuk PPS-nya itu sama ya. Dia berjalan di 4,5 ampere. Ya. Tapi, nah ini saya kasih tahu. Di sini PD 3.0-nya 65 wattnya berjalan. Dan protokol-protokolnya muncul semua banyak seperti ini ya. Ini C2 ya, C2 ya. Sekarang kita pindah ke sini aja, ke C2-nya ini ya. Lihat. Jadi biar kita bisa tahu ya. Ini kita langsung ke C2-nya ya. Jadi biar kita langsung tahu perbedaannya. Nih. Biar kita ingat langsung perbedaannya gitu loh maksud saya itu. Nah, ini yang saya bikin bingung. Sementara ini produk yang terbaru dibandingkan Ugreen yang ini loh, ya. Ugreen yang ini sudah hampir kalau saya lihat di online itu istilahnya hampir punah lah istilahnya, hampir nggak habis lah istilahnya yang ngejual ya. Sementara masih harganya masih kalau saya lihat itu sekitar 250 sampai 300 ribuan, masih bagus ini harganya ya. Sementara kalau ini udah di atasnya ya, agak mahal, lebih mahal lah daripada ini gitu loh. Tapi ya kita ngelihat di port, nah ini lihat, ini lihat ya, ini port C2-nya lihat nih, ini C2-nya ini, coba, ya kan, munculnya seperti ini, tidak ada sama sekali. Dan kalau ini kita cek definisi itu merah semua, ya, ini lihat, ya kan, walaupun di sini PPS-nya sama ya, bekerja di 4,5 ampere ya itu ya. Ya kan? Ya memang 65 watt, memang 65 watt. Ya, untuk pengecasan itu 65 watt ya. Tapi itu tadi, makanya saya bilang ini tadi begitu kita pindah, ya kita pindah seperti pengecekan, dia menunggu dulu
untuk penyesuaian dayanya, penyesuaian ya, bukan restart ya. Nah, kalau ini tadi tidak ada, gitu loh. Untuk Ugreen yang Pro ini tidak ada. Makanya saya bingung, ini Pro-nya di mana gitu loh. Ya kan? Pro-nya itu di mana? Nih, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat di sini. Ini C2 ya. C2 langsung aja. Jadi biar biar ketahuan gitu. Nah, lihat nih. Dia malah tidak terafiliasi ke Apple. Ya kan? Merah semua kan? Memang 65 watt benar, itu di bawah sendiri. Ya kan? Tapi beda sama C2-nya. C1-nya, lihat nih. Nah, C1-nya. Nah, ini beda kan? Ya enggak? Tetap sama 65 watt. Tuh, jebret. Nah, yang bawah sendiri. Ya kan? Nah, ini MediaTek-nya nggak jalan. Lihat nih, merah. Nih. Ya enggak? Nah, kalau yang ini, makanya saya bilang, saya rasa kok istimewa yang nggak pro itu loh. Yang versi lamanya ini. Kita ke C2 ya, langsung ke C2 ya, biar biar ketahuan ya, C2 nih. Lihat. Oh, lihat nih. C2 ini seperti ini. Wah, istimewa ya. Ya kan? Lihat MediaTek-nya. Nah, itu. Hijau kan? Sama. 65 watt juga. Bawa sendiri. Ya enggak? Makanya saya heran. Kok lebih bagus ini? Apa namanya? Dibandingkan yang itu gitu loh. Memang itu paling baru. Tuh, lihat nih. Ya enggak? Ini C1 ya, C1. Iya kan? Tuh, MediaTek-nya juga berjalan keren sekali ya. Terus dayanya sama 65 watt. Jadi saya rasa kok saya berpikir kok ini kok apa namanya? Versi baru tapi kok untuk protokolnya tidak seistimewa Ugreen yang Nexot biasa gitu loh. Itu saya bingung. Kalau dilihat dari sini jelas ya, sama persis ya. Istilahnya apa tuh namanya? Pinnya itu sama, jumlahnya juga sama, ya kan? Dalamnya itu loh, ya. Oke, ini mungkin kita ngecek ke USB-A-nya ya. Mungkin uh, ada yang penasaran juga ya. Kita lihat ya. Bagaimana dengan USB-A. USB-A-nya malah Apple-nya dia mau. Nah, malah hijau semua. Nah, ya kan? Ya memang ini MediaTek-nya juga nggak mau. Sekarang kita coba yang ini. Nah, saya bingung ini kok C2-nya seperti itu apa punya saya aja yang seperti itu gitu loh. Jadi penasaran saya bener. Nah, sama ini. Nah, ini bagus wah. Sama. Ya sama lah. Ya kan? Sama tadi sama ini. Malah MediaTek-nya juga berjalan. Ya toh? Bagus ini. Udah. Sampai serak saya karena apa namanya? Kaget lihat lihat ini. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan ya, produk lama pun bukan berarti jelek ya, bukan berarti buruk, ya toh?
Terbukti setelah kita cek, kita analisa, ya kita perhatikan satu persatu per portnya, ya enggak? Saya lebih mengunggulkan Ugreen yang lama. Ya enggak? Terbukti kok. Sekarang ini saya ambil Ugreen saya yang versi merah ini, ya. Ini versi merah ini juga kita bisa lihat ya, kita coba ya, kita coba pakai ini ya. Jadi ini buat tambahan, ya. Tambahan kalau Ugreen yang ini sesuai nggak sama Ugreen yang lama gitu. Kita cek ya. Jadi biar ketahuan. Cuman saya tidak punya pembandingnya ya Ugreen yang baru ya Nexshot Pro ini ya. Kalau teman-teman punya Ugreen Nexshot Pro yang baru dan punya deteksi alatnya seperti ini, kasih masukan ya di apa namanya kolom komentar ya seperti apa. Nah ini lihat nih hijau semua ya. MediaTek juga jalan, QC2, QC3, Apple masuk. Wah, 65 watt. Kita coba beralih ke C2. C2 nggak langsung karena PPS-nya berjalan persis seperti ini. Nah, ya toh, nggak langsung. Nah, kita tunggu ini. Ini bukan berarti error loh ya. Nah, ini. Nah, ya kan? Persis. Nah, berarti sama nih dalamnya. Kenapa yang 65 watt yang ini kok bisa berbeda malahan? Duh, kacau. Kacau, kacau. Ya, ini versi terbaru loh ya. Nah, ini lama-lama ini. Tapi pasti ada yang pengen yang merah. Nih, kita lihat USB-A-nya. Oh, coba. Ya enggak? Terbukti. Tuh, MediaTek-nya berjalan semua. Cakep. Ya kan? Nah, itu loh ya. Jadi, cuman gini ya. Ini kalau untuk apa namanya? Untuk Samsung SFC 2.0 itu saya masih ragu ya. Karena kenapa ya? Karena dia di pengecekan itu di apa? PPS-nya di 4,5 ampere ya, tidak yang 5 ampere ya. Kalau 5 ampere saya meyakini itu bisa untuk SFC 2.0-nya Samsung. Nah, ini kalau ini antara bisa dan tidak, antara bisa dan tidak, antara bisa dan tidak. Memang kalau PPS-nya sama. Cuman saya heran kenapa di port keduanya ngelantur gitu ya. Pengecekannya sudah jadi bukan bukan sekali dua kali saya ngecek ya. Tadi sebelum saya show ini pertunjukan ini untuk mengeser ke teman-teman, itu sudah saya cek dulu itu yang pot kedua ini. Memang seperti itu. Dan saya baru menyadari gitu loh. Karena selama kemarin itu mungkin saya ngeceknya cuma di port C1-nya aja gitu loh. Ternyata C2-nya itu seperti itu. Makanya saya tidak punya pembandingnya gitu loh. Kalau teman-teman ada yang punya pakai Ugreen 65 watt dan uh, ada pengecekannya, coba dicek ya. Apakah benar port C keduanya itu seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Ini hanya nge-share buat teman-teman. Kalau saya sarankan kalau cari Ugreen yang 65 watt, kalau yang bertanya tapi sudah saya jawab ya itu ya. Apa? Saya menyarankan untuk yang Nexshot yang lama. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai Ugreen 65 watt Nexshot Pro dan Nexshot Non Pro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.